atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Ketika persatuan terasa rapuh dan perpecahan mulai terjadi, kita perlu kembali bertanya, apa yang membuat kita bersatu? Jawabannya telah ada sejak awal kemerdekaan, yaitu Pancasila. Kini saatnya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini panas banget, Cang. Iya deh. Sila pertama adalah fondasi moral kita bukan tentang menyeragamkan, tapi tentang menghormati. Contohnya seperti Yuli yang berbicara terlalu besar saat melewati musola dan ditegur oleh Adit supaya tidak berbicara terlalu besar karena menghargai orang yang lagi sholat. Oke, jadi segitu aja pembelajaran buat di hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kak sih? Apa? Ayo. Ayo. Boleh. Tanya gimana aja nih? Aku nanti. Kenapa barusan? Aku mau bawa uang. Enggak, ada kami kok. Ada uangnya Adi, ada Dika, ada aku, ada Lama, juga ada Yudi kok. Iya. Ayo. Ini adalah bentuk nyata dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana keadilan dimulai dari empati. Ketika melihat orang lain sebagai sesama yang berharga, kita terdorong untuk membantu. Seperti Dika yang kelaparan tapi tidak punya uang, dan teman-temannya membantu untuk membelikan makanan. Ini loh Pak, di rumahnya Bapak Ahmad kemarin dia tuh lagi ada acara, terus tuh minta lagunya tuh kayak gede banget. Dan saya merasa terganggu karena saya lagi melaksanakan ibadah sholat. Oke, sebelumnya minta maaf buat Kak Dika dan Bu Kayla. Ternyata saat saya menyetel musik kemarin itu tuh terlalu keras suaranya, jadi mengganggu penyanyian Bu Kayla. Jadi saya minta maaf. Terus tapi memang sama manusia memang saling memaafkan. Untuk itu kepada Bu Kayla diharapkan bisa memaafkan Pak Lama, dan Pak Lama juga diharapkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Baiklah. Terima kasih Bu Kayla. Ya, dan saya jangan ulangin lagi ya. Baik Bu Kayla. Terima kasih Kak Dika. Baik. Persatuan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda-beda tapi tetap satu dalam asli. Persatuan bukan berarti tanpa perbedaan, tetapi memilih fokus pada tujuan bersama. Contohnya yaitu aksi nyata, di mana kita lebih mengutamakan kepentingan bersama dalam maksa yang besar dibanding kepentingan pribadi. Visi saya untuk menjadi kota yaitu menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang unggul dalam mencapai prestasi dan tentu mampu menghadapi lingkungan global dan berakhlak mulia. Misi saya itu menyelenggarakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif, menerangkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tentunya bertanggung jawab, menjadikan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan modern. Untuk visi dan misi saya sendiri yaitu untuk visi mewujudkan kelas yang disiplin, kompak, dan berprestasi melalui kerjasama, komunikasi yang baik, serta lingkungan belajar yang nyaman dan saling mendukung. Dan untuk misi saya sebagai ketua kelas yaitu meningkatkan kedisiplinan kelas dengan mengingatkan teman-teman tentang tugas, jadwal, dan aturan kelas
serta yang kedua yaitu membangun kekompakan dan kebersamaan melalui kegiatan kelas seperti diskusi, kerja, kelompok, dan kegiatan non-akademik. Nah, jadi tadi sudah disampaikan dari masing-masing kandidat mengenai visi dan misinya. Jadi kalian dipersilakan untuk memilih nomor urut 1 ataupun 2. Angkat tangan jika memilih nomor 1, jika kemudian, dan angkat tangan bila memilih nomor urut 2. Oke, sekarang kita vote ya. Nomor urut 1. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nomor urut 2. 1, 2, 3, 4. Oke. Demokrasi Pancasila adalah suatu dialog yang beradab, di mana setiap suara didengar dan keputusan diambil setelah berembuk. Bukan voting sepihak dong. Contohnya seperti teman-teman tadi, yaitu memvoting ketua kelas yang akan memimpin di kelas nantinya. Iya, teman-teman. Makasih ya, teman-teman. Ini adalah hasil akhir dari semua sila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tentang memastikan setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, yang mana kita mewujudkan keadilan dengan menolak segala bentuk ketidakadilan ekonomi dan kesejarah. Adil berbagi kesempatan, bukan menunjukkan kekayaan. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bukan sekedar ajakan, tetapi sebuah kewajiban untuk menjaga masa depan bangsa. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Yang masih berdiri, bendera makin